Di video ini, kita akan membahas tentang akuntansi 1, aset tetap, menu penurunan aset. Anda dapat menggunakan menu ini ketika Anda melakukan pelepasan atau penjualan dari aset tetap perusahaan Anda. Untuk memasukkan data, pertama atur tanggal sebagai tanggal ketika aset dilepas atau dijual, dan atur departemen atau proyek jika Anda menggunakan fitur pengelolaan berdasarkan departemen dan proyek. Di kolom jenis pajak, masukkan pajak terkait, dan di kolom pelanggan atau vendor, Anda dapat memasukkan ke pelanggan mana Anda menjual asetnya. Dan di kolom aset tetap, Anda dapat klik pada kaca pembesar dan memilih salah satu dari kode aset tetap yang telah Anda daftarkan terlebih dahulu dari menu daftar aset. Saya akan memilih printer, yaitu peralatan komputer untuk menginput penjualan dari printer. Setelah Anda memasukkan kode aset, Anda dapat melihat kolom di bawah seperti biaya perolehan dan akumulasi depresiasi telah secara otomatis terisi. Kolom ini menarik nilai dari voucher peningkatan aset, dari kode aset terkait, dan juga jumlah dari depresiasi yang dihitung pada menu depresiasi di bagian kiri menu. Setelah memeriksa tiap kolomnya, masukkan harga penjualan di kolom total pembagian sebelum pajak. Dan berdasarkan dari jenis pajak yang Anda pilih, jumlah pajak akan secara otomatis dihitung. Dan jika terdapat biaya bank, Anda dapat memasukkan datanya pada kolom biaya. Berikutnya Anda dapat melihat kolom pembagian laba atau rugi dan kolom akun pembagian keuntungan atau kerugian. Kolom ini penting, jadi mohon diperhatikan. Saat ini, jumlah positif ditampilkan di sini. Kolom ini menghitung data dengan nilai buku dari aset dan jumlah sebelum pajak yang Anda masukkan. Nilai buku dihitung dari mengurangi jumlah akumulasi depresiasi yang ditampilkan di atas dari biaya perolehan. Dan jika jumlah sebelum pajak lebih besar daripada nilai buku, jumlah positif akan ditampilkan di kolom pembagian laba atau rugi. Dan jika jumlah sebelum pajak lebih kecil daripada nilai buku, jumlah minus akan ditampilkan di kolom. Dan saat ini, nilai bukunya adalah 967.000. Jika jumlah pembagian sebelum pajak adalah 1 juta, karena jumlahnya lebih besar daripada nilai buku, kolom pembagian laba rugi akan ditampilkan dalam bentuk positif, yaitu keuntungan atau laba untuk perusahaan Anda. Juga, jika Anda memodifikasi jumlah sebelum pajak menjadi 500.000, karena nilainya lebih kecil daripada nilai buku, kolom akan menampilkan angka dalam bentuk negatif, yaitu kerugian untuk perusahaan. Dan berdasarkan dari angka yang ditampilkan di kolom ini, Anda dapat memilih kode akun terkait di kolom di bawahnya. Klik pada kaca pembesar dan cari. Anda dapat memilih antara akun keuntungan penjualan aset tetap atau kerugian atas pelepasan aset tetap. Karena angkanya berada dalam bentuk negatif, Anda dapat memilih akun kerugian atas pelepasan aset tetap. Dan dengan cara ini, mohon pastikan untuk memilih akun yang tepat berdasarkan apakah angkanya dalam bentuk positif atau negatif. Dan kemudian masukkan catatan di kolom keterangan.
Dan di kolom akun setoran, jika Anda belum menerima harga penjualan dari pelanggan, masukkan akun piutang. Dan jika Anda telah menerima jumlahnya, masukkan akun rekening bank terkait. Setelah mengisi setiap kolom, jika Anda klik tombol simpan di bagian bawah, data yang dimasukkan akan disimpan, dan Anda dapat memeriksa voucher yang dihasilkan di menu daftar slip aset.